lanjut dari PWGT Jemaat Meriba Taniteh, dipersilakan.
tambahan pikiran dari jemaat Meriba tadi teh. Sekarang dari jemaat Lampio.
Tuhan Yesus memberkati setiap puji-pujian yang kita sudah persembahkan kepadanya. Lebih jauh kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mengangkat satu pujian. Kaulah harapanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani kehidupan ini dan kalimat-kalimat selanjutnya. Musa Senolinggi STH yang akan melayani kita kebenaran firman Tuhan. Kita akan refleksi dan berseru pertolongan datang darimu. Jangan lepaskan berdoa. Kami tahu ya Tuhan bahwa masa hidup kami di dunia ini batasnya, dalam batas-batas kehidupan itu adalah hal yang misteri bagi kami semua. Tapi kami tahu dalam hal misteri itu ada Allah yang berdaulat di atas segalanya, yang mengetahui keadaan itu. Karena ketika kami berhadapan dengan situasi duka, kami tidak akan kehilangan pengharapan, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan indah untuk umat-Nya. Pada sore hari ini, firman-Mu akan disampaikan ke tengah-tengah sidang Masaraya Perkabungan, khusus kepada keluarga yang ditimpa oleh duka ini. Firman ini akan menjadi penghiburan. Firman ini akan menjadi evaluasi untuk kami juga mempersiapkan diri menghadapi proses kematian yang datang begitu cepat, yang ada di hadapan kami semua, ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Hamba-Mu adalah manusia biasa, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus akan menguasai hamba-Mu, sehingga firman ini dapat diterjemahkan kepada semua umat-Mu yang hadir pada saat ini. Sebab itu kami buka hati,
siap untuk ingin mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami telah berdoa dan memohon petunjuk. Amin. Salama sitamu mali lako kita solanasang dolo jemai laumpo kadana pong matua lamai sura madatu yamotu kada pak pakatana tunggak kada pak pakatana sundun lakote keluarga na pebatang lembang tujona kamasusan kukua kuresumanga lako bapak gembala lo mai GPDI Bukit Saitun Tamun nalo tumben na kepercayaan laumpo kadana pong matua jio olo malabi ta solanasang sia kukua duka kukua tabe lako kita solanasang tu mak joren tang nalambi puduk tulang pokadai si misa umbatanai butu apa ya tu kada tabe ku lako olo malabi ta solanasang lan nasang moto anta pasadi itu jona penanta anta perangi satu tekadanna pong matua ia motu kada lombengki ikamawatangan khusus lako te keluarga nayatu kita tu makjoren tu rampo lan te makaren totemo kadayate la mendadi pak pangada lako kita annadem pasadia kaleta kumua yatu kamatian manasa mandapti lako kita solanasang. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 32. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai ayat 32. Saya akan baca ayat-ayat ini dan ini adalah perkataan firman Tuhan. Berkata demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengar pada saat ini. Dan kita akan renungkan pembacaan ini di bawah satu tema: siap untuk mati. Siap untuk mati. Yake bisa ki umbisiki tutasolan no ko josa adeta takuan ni makada sadiamor ko kalamate kusangan nangaladen tu meta den tu manga ko den duka ya tu mebali na kwa sadiamo tapi tak ditandai lantu ko rekalampenan na to pebalia to. Saudara, kematian merupakan sesuatu
yang misteri. Saking misterinya yang namanya kematian. Ada banyak orang meninjau dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kita punya konsep tersendiri semua yang ada pada saat ini dalam menghadapi yang namanya kematian. Tentunya kadang konsep kita itu berbeda satu dengan yang lain. Kenapa? Karena itu wajar. Namanya kita manusia. Kita memiliki hak untuk mengungkapkan satu tinjauan kita terhadap sebuah kenyataan yang sedang terjadi. Khusus dalam hal mengenai kematian. Saudara, setidaknya ada 3 konsep yang umum yang dapat meninjau tentang kematian. Yang pertama, orang meninjau dari segi mistik atau lebih dihubungkan dengan tahyul. Ya tongku bitti itonanu lo si bunuan yanna noni motu singgalung nakwa susite tu nenekku daw mareko kukwa matum barike mareko ki nakwa deno tau lamate tu itu tahyul. Dan mungkin banyak tahyul yang kita tahu itu mistik, cerita-cerita orang, saudara-saudara. Itu tinjauan tahyul atau mistik. Tinjauan yang kedua yaitu tinjauan religius atau agama. Itu dihubungkan dengan yang maha kuasa, pencipta seruas sekalian alam, yang kita kenal Tuhan atau Allah. Dalam konsep Kristen dikenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada konsep kematian tentang orang Kristen dari tinjauan Kristen. Yang berikut ada tinjauan ilmiah. Tentunya kalau berbicara ilmiah itu kepada kemampuan intelektual seseorang meneliti berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Ini di dunia medis. Setidaknya itu bisa meninjau tentang kematian. Saudara, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab orang beragama karena digerakkan oleh kepercayaan akan kematian. Salah satu penggerak. Ada penggerak-penggerak yang lain, saudara-saudara. Tapi salah satu penggerak orang beragama karena melihat yang namanya kematian. Ilmu filsafat dan ilmu-ilmu yang lain di dunia ini yang diprakarsai oleh manusia tidak mampu menjawab kepuasan manusia tentang kematian. Tapi agama mampu menjawab tentang kematian itu. Makanya ada seorang ahli psikologi yang bernama Duran pernah berkata begini, kematian sesungguhnya dialah yang membuat asal-usul agama. Karena menurut Duran, tanpa kematian, manusia tidak akan pernah menaruh dalam benaknya bahwa ada Tuhan, ada pencipta alam semesta. Tapi karena kematian, sehingga manusia diarahkan untuk mencari kenapa ada kematian. Akhirnya menemukan jawaban bahwa ternyata ada yang lebih hebat dari manusia. Ada yang lebih kuat dari manusia, yang memegang kendali kehidupannya, yang kita sebut
mengambil nafas kita. Dalam bahasa kita sehari-hari, kita mati karena ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Makanya kematian itu menjadi misteri. Saudara, ayat yang kita baca tadi adalah sebuah pengalaman seorang yang bernama Simeon di dalam Alkitab, yang pengalaman ini ditulis oleh penulis kitab yang bernama Lukas. Bagaimana cerita singkat hidup orang ini menghadapi yang namanya kematian. Pada ayat 25 sampai ayat 32, saya bawa dalam cerita singkat karena kita sudah baca tadi. Rupanya Simeon ini sudah tua, saudara-saudara. Lalu pernah satu kali waktu dia mendapatkan ilham atau perkataan dari Tuhan melalui Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum berjumpa atau bertemu dengan yang namanya Mesias. Ternyata terselip dalam ayat 25 ini, Tuhan itu betul-betul mengetahui kapan manusia akan mati. Bahkan bisa mengatur waktu manusia itu mati. Mengetahui kapan pribadi tersebut akan mati. Makanya jelas bahwa sudah disampaikan dia tidak akan mati sebelum bertemu. Tapi itu ditolak oleh orang Yahudi. Salah satu orang dari suku Yahudi ini. Sebelum dia di kalangan orang Yahudi, anak laki-laki itu maaf bicara mereka disunat pada hari ke-8 mereka lahir. Yesus juga mengikuti aturan itu. Waktu tiba di bait Allah, Simeon juga ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang di bait Allah. Lalu ada perjumpaan di sana dengan Mesias yang kita kenal, Yesus Kristus. Ayat 28 sampai ayat 32 itu adalah respon Simeon ketika dia berjumpa dengan Mesias yang dijanjikan Allah. Saya baca ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Bayi yang dibawa ke bait Allah itu. Ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman. Saudara, biasanya yanna masanang-sanang tu tahu nakuakin nama say-say patuo. Yanna aman banget tu kehidupan. Nakuat tahu kena bisa nama say-say pa. Batu keden itu apa nakampai. Anna yato apa yato terbuktilan Allah katuanna. Nakuakin na tua palang kamasananganna. Tapi terbalik dengan Simeon. Dalam situasi senang, saudara, dia berkata dalam ayat 29, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Kalau dalam terjemahan lain kata pergi di situ, biarkan hambamu ini beristirahat, mati. Tatiro-tiro keduka tukaleta, yan na dem masanang-sanang, kusanga taporara ito syair na Khairil Anwar, aku ingin hidup
1000 tahun lagi. Kemasan nangki. Takwakin tamasan nang tarangilen itu dikwa kematian. Sapa amasan nangki. Tapi kalau kita sedang menderita atau ada pada satu tekanan, satu persoalan hidup yang sulit, biasa takwa mo makada kingku kinala mora Tuhan te, atau biasa ke mapadik gitu tahu, biasa takwa makada kina alo miraya Tuhan daan nasusite. Satu kali waktu saudara-saudara, saya ditelepon datang ke rumah sakit dan jemaat Kilayani termasuk sudah usia sudah tua saudara-saudara dan sakit parah. Ya tong kusemo jong rumah sakit saba anak wa mo daktoro ade na lako anak na te tomasaki nakwa kita tinggal tunggu mujizat, tidak ada harapan. Tama mo rumah sakit na tamuin na to anak na nakwa bang siami to anak na sistema kada. Saya tidak tahu sadarkah ini orang tirambar ka saya tongar kalau mepenan na kasihan na nakwami sistema kada laku aku Pak Pendeta kebisay pasambayang ambang kami anak alay po matua kukwa tayak tu pa apangada ajong may Alkitab pasambayangan ni namati. Ya tu pak pengada jong may Alkitab yan na masakit tu tau nakwa dengan iman masambayang komi anna maleke koya yang tamang kamu masambayang adaw na alay ya Tuhan ko urusan na ya Tuhan to, tidak ada urusan pendeta di situ, tidak ada urusan doa di situ, itu urusan Tuhan. Makanya yan na den tu tau makada kuma kupas sambayangan nama tu wae. Jaga-jaga memang kami itu kalian itu ke dan itu tahu kuma baina perlu diteliti juga itu kalau begitu. Jangan sampai ada virus-virus di situ. Sehingga bisa bicara seperti kan sekarang kan virus begitu mudah, saudara-saudara. Tapi kita tidak jauh ke sana untuk melihat itu. Saudara, nakwami makada pasambayangan kami na alay Tuhan. Namati kukotay. Apa yang terjadi? Karena itu waktu itu saya ditempatkan jadi gembala di Buntulepong Mengkendek 10 tahun lalu. Orang itu sembuh. Hari ini rumahnya agak jauh dari gereja. Jalan kaki ke gereja hari Minggu, saudara-saudara. Yang lucu ya tuh anak matus anak mamentung na tungkon anak ko pasambayang ya mo ya tuh nak ko tong alingkaw tak siap ya labi matua mo ya te Indona labi mangmurah mo ya di Tiro mawatamu. Saya mau berkata dalam hal ini bahwa kadang kalau kita melihat orang menderita, entah itu karena rasa kasihan, takwami makada, kena alomi nalamira Tuhan. Tapi saudara, namanya mati itu sepenuhnya urusan Tuhan. Itu penentuan Tuhan. Makanya saat Simeon sudah menemukan apa yang dinanti-nanti selama ini, dia bicara karena dia sudah siap mati. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Selama belum jumpa dengan Mesias, dengan Yesus, kata ini tidak pernah keluar. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, kata ini keluar.
sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kenapa Simeon berbicara seperti ini? Karena dia telah menemukan jalan sesungguhnya untuk kehidupannya. Dia telah menemukan pribadi yang bisa membawa dia pada jalan yang sesungguhnya. Sehingga ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, sekarang Tuhan, biar hamba-Mu ini pergi. Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-6. Kepada murid-muridnya, pada saat terjadi komunikasi tentang jalan kepada Bapa atau jalan kepada surga itu, muridnya bertanya, tunjukkan jalan itu kepada kami. Lalu Yesus berkata begini kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini sudah lama bersama dengan dia, tapi mereka masih bertanya, di mana jalan itu? Ko Mbak Yesus mate biasa budaki loma gereja, budaki umperangi kadan napong matua tuna parampo pandita, budaki umbasa itu kadan napong matua. Apa pusabang ang pikir kita? Takwa apa makada? Ya kemati na alat masyarakat ku suruga. Ya kemati na lamelayo tonga siaraka. Lamelayo melo siaraka. Ini jawabannya, saudara-saudara. Kata Yesus kepadanya. Kebetulan ayat 5 murid yang bertanya itu adalah Thomas. Kata Yesus kepadanya atau kepada Thomas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki hubungan dengan surga kalau tidak melalui Yesus. Itu kata firman Tuhan. Dan saya mau berkata, dari semua agama yang ada di dunia, hanya agama Kristen yang memberi jawaban siapa jalan menuju kepada Bapa, Allah atau Tuhan, yaitu Yesus. Makanya Simeon sungguh gembira ketika dia telah berjumpa dengan Yesus. Sekarang aku sudah siap pergi. Sidang masa raya perkabungan pada sore hari ini. Ibu yang telah terbaring kaku dalam usia yang cukup sepuh, dengan penderitaan yang dilewati, anak-anak dan cucu dan semua keluarga mungkin sudah berupaya kalau bisa lepas dari penderitaan yang sedang dialami pada saat itu. Tapi dalam kondisi itu dia telah kembali untuk beristirahat. Kita pun bisa saja kembali untuk beristirahat. Kapan waktunya kita tidak tahu. Yang penting sekarang persiapkan diri kita. Adakan perjumpaan dengan Yesus. Maka kalau sudah tiba waktunya
kita akan pergi, itu akan menjadi kebahagiaan. Karena kita tahu alamat kita pasti, kita bersama dengan Bapa yang ada di sorga. Amin. Firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan lebih menerjemahkan kepada kita semua. Penghiburan dari Tuhan menjadi milik bagian anak cucu dan seluruh rumpun keluarga. Kita akan menyanyi satu pujian setelah kita dengar firman Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya kepadamu. Dan lirik-lirik selanjutnya kita nyanyikan pujian ini sebelum kita masuk doa setelah kita mendengar firman Tuhan. Saya mengundang pemain musik untuk mengiringi lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Ada mengirim. Lagu nomor 8 pada lembar pujian, ajarku mengerti segala rencana. Mari kita dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di tengah-tengah ibadah kedukaan yang sedang berlangsung pada saat ini, hati kami makin
menyadari dalam kehidupan ini bahwa Engkau telah menentukan setiap kehidupan manusia satu kali akan mati. Namun kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, menerangi hati kami dan terus mencerahkan iman kami kepada Tuhan, bahwa kematian yang terjadi bagi setiap orang percaya adalah sesuatu yang membawa kami melihat pengharapan besar di dalam Engkau, di mana ketika kami ada berjumpa dengan Tuhan, dalam pengalaman iman kami mengiring akan Tuhan dengan setia, kami akan menemukan sebuah kehidupan yang siap kapan saja, di mana saja kematian itu datang, seperti hamba-Mu Simeon. Sebab itu ya Tuhan, kami yang sedang mengalami keadaan duka saat ini sangat diteguhkan dengan firman ini. Penghiburan ini telah datang bagi kami dengan sebuah keyakinan bahwa ketika orang tua kami yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah kami keluarga, dia berjumpa dengan Engkau Sang Juru Selamat. Dia bersama dengan Engkau dalam sebuah kehidupan yang abadi. Karena dalam imannya dia telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu setiap kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan dengan sebuah pengharapan besar bahwa kedatangan-Mu bagi hidup kami adalah kedatangan yang membawa kami sampai kepada tujuan kebahagiaan abadi, yaitu bersama dengan Tuhan di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hamba-Mu yang Kau telah pakai secara khusus, teruslah diberikan hikmat sehingga dalam menyampaikan firman Tuhan, pengurapan Tuhan melalui Roh Kudus terus memperlengkapi kehidupannya. Kami juga sebentar akan memberikan persembahan dalam rangkaian ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap uluran tangan kami atas pernyataan kasih dalam ibadah ini. Dan semua ini kami lakukan, kami percaya ketika kami menabur, kami juga akan menuai, karena seluruh berkat yang kami dapatkan hari ini datang daripada Tuhan. Berkatilah setiap uluran tangan itu, dan kami membawa sembahan kami dan mengucap syukur atas segala firman Tuhan yang telah kami terima, dengar, dan menyimpan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Pendeta yang telah melayani kita kebenaran firman Tuhan sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nanti kita akan membawa persembahan kita sambil berjalankan, kita kembali menyanyi pujian. Musim akan selalu bergantung, kasih Tuhan tetap abadi yang kita lihatkan selanjutnya.
burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Lagi dari awal musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap uluran tangan kita, dan kita akan menutup ibadah kita. Kita kembali menyanyi pujian yang terakhir, Immanuel. Setelah ini doa penutup kembali kepada Bapak Pendeta Musa Senolinggi akan menutup kita di dalam doa pada sore hari ini.
Kita tunduk kepala, kita berdoa mengakhiri rangkaian ibadah penghiburan pada sore hari ini. Kami tetap memuji Tuhan karena dari awal sampai akhir ibadah ini ada di dalam kendali-Mu, ya Tuhan. Kami percaya penghiburan daripada Engkau telah tercurah ke atas kehidupan seluruh keluarga besar yang ditimpa oleh duka ini, sehingga dengan lapang dada dan dengan ikhlas mereka merelakan orang tua, keluarga, saudara yang dikasihi untuk kembali pulang ke tempat peristirahatan yang telah disediakan oleh Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk semua rumpun keluarga yang akan mempersiapkan diri untuk datang di tempat ini besok hari dalam ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah. Tuhan kiranya sertai mereka sehingga tiba di tempat ini, berjumpa bersama dengan seluruh keluarga, saling menghibur satu sama lain, bahkan berbagi kasih yang telah Tuhan karuniakan kepada mereka semua. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa pula secara khusus untuk esok hari pada ibadah pelepasan dan pemakaman. Kiranya Allah campur tangan, Allah ambil alih semua yang telah dilantik untuk melayani, tinggal di dalam pengurapan Tuhan, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Akhirnya pada saat ini kami semua sebentar akan terpisah kembali ke tempat kami masing-masing, dan keluarga tinggal di tempat ini. Semuanya ada dalam pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa, kami akan menerima berkat dalam ibadah kedukaan pada malam ini. Kekasih-kekasihku yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah penghiburan pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore. Demikian ibadah kita sore hari ini. Terima kasih untuk ketenangan kita bersama di dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada pemandu acara. Ya, itulah ibadah penghiburan yang telah dipimpin oleh Bapak Pendeta. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati dalam setiap langkah hidupnya. Dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada sore hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ungkapan hati. Ungkapan hati yang pertama dari pengurus PKK Wilayah Tuhan.
Selanjutnya ungkapan hati dari pemerintah mungkin sekaligus nanti pengurus PKK kepada Bapak Lembang yang ada pada saat ini, kami silakan. Ya, kuasa ngaden de mata ku semua tuatu ipaben ikuan ni na pengurus PKK may pendi na kang PKK ke Palembang pa permohonan maaf gitu. PKK bertepatan juga dengan ada ibadah di Talpen, ibadah PKK juga, dan ibu tidak sempat hadir pada sore ini. Jadi permohonan maaf dan itu. Dulu may lampok ada na kapan hati. Kung nagkatabi na ako Bapak Gembala, baik yang ada di sini maupun yang datang dari GPD Gembala yang di luar. Misi mana ko Bapak Pendeta, Ibu sebagai denominasi gereja tu pada-padan ala katalan te ibadah penghiburan PKK Mute labi kung katabi na lako lindo na bulan mensiman ala ko paring Allah turang palanunan domay pantaran ang tong kunang layo tu maadaron na loto temo may katabi na lako paringe lalan na titondok labu utun na jomay pira-pira inan ondong kukomisiman ala ko Bapak Alura, Bapak Lembang, tu 4 hari dante orang totemo sila abila ko pemerintah yang ada di kampung sila ko kuponinena kupoindo na kupambe na lalanda tetondok labu utun na jomay nan senga sila ko kita solanasang kukuya te agan te sipatu sosial lagi masusah. Apa di balik kesusahan itu ada pengharapan. Susi itu napukara Bapak Gembala tadi. Yan na to dari pemerintah sekaligus mewakili nintu to dan itu mata lagi buat turut memberi duka cita. Semoga keluarga dan cucu dapat dihibur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Si aku luka tabi na lako Bapak Caleg, Ibu Caleg tu pada nala kata lantai nanya teh ya mo teh tu yaman na teh tu laku sampai kalau kita solanas dende aku ndeyo sola ibu dendu ka indo aku ndeyo sola bapak kota kita na sama mami to mi kuha mani ina kumuha te paalem mayo makampanya mo masay pag ang kami kimala makampanya 2027 pi kimano makampanya tu caleg kepala Lembang lepa Lembang pambay tayo mo tamen calon yatta ditambah ko tayo mo kilamen calon to ditambah itu waktungki paya na tayo ditambah kitole pag spentalong ke tayo sek kitalo gusto. Jadi lako kamu to matuangku sa siulo to tim sukses kota sipa kada melong. Tadu kung mami laludo ate may totandalkan na para tama tondo kon tanang painan maakada melong ka sambut meloy. Kiko sola paalem mo sa paalura kumua tamama mo kung sa bate eto lakilayanan. Umbama mo mi kuha maabisik-bisik.
Payan na kami kepala lema siya paluran na yulu ki kuha tak na bisa ke kami lagi misua maabisik-bisik. Sedang kasih paakada kan time calok na kuha mo lawan politik ke makampanya na Elembang. Iyo mo to na dukung. Sehingga atu kende kira ko time calonta baik kabupaten, provinsi, pusat iko mo tak na dukung kung Palembang bisa ito na dukung. Da aben dibantuan. Ya, susito. Dendemo ko sa ading nakuha yan na dato daw ta mo mila di patama sangami bisa aduka ancaman to pa ta ni patongambang jadi kukuha to temo pribadi marilah kita sama-sama mendoakan semua caleg ya tunganon na temi caleg ta mawatang kailangan mo kapala Lembang yan na nang celekta ko ta mga perkodes tama payato dat takende ko kilalaikan kede si pangapa amil al tondokki koya to kita to tubuda yan na ta tadukungi na ta abang alam ko ni kwae ta abang mudu ko na bisala sumalo na ya to tubuda mi ta mga biyo ako ya la susito ko ko bersama to ko pokada na lamanta asyete kukuha ko laabin na ko hindi na ito may pakilala kitang meloy may pagari na ke tang meloy denopa na yaitu kita solanasang to kaya na pasak ke puang upada patanay sumanga do tekuli na padang kukuha pada mo to kukuha ko sumanga sang adindero mata salamat sore mo kita sumanga. Ya mato tu ungkapan itu na parampo toma aparenta nalako Bapak Lembang ki gua kursemanga puang pasake komilan pasanan misia lang rumah tanggami. Si taruna ungkapan hati dia mai pengurus KSP Balota waktu ki Sorong. Bunga anak kukua selama makaren lako kita solanasang ure sumangat tu atu dibengkan la umparampo bela sungkawa benda nak lantang-tangata solanasang wakili segenap pengurus pengawas kader dan seluruh anggota KSP Balok Toraya. Apa dolo yo mai laku parampo tu ungkapan bela sungkawa mekatabe na laku olona Bapak Ibu Pendeta tu maadioren lan makaren to temo mekatabe na laku olona torroan pekapuangan mekatabe na laku olona to parenta mekatabe na laku olona to parenge mekatabe na laku olona torroan dipo Indo torroan ambe lalan nate tondok la butuna yo may pira-pira inan mekatabe na laku pengurus PKK Lembang Leatung Matallo mekatabe na laku mintu rapu masusa siya mekatabe duka na laku kita mintu solanasang tu saya tongkon lante tarampak ka masusan yatu tomatuanta
almarhumah Elizabeth Sakarante atau biasa disapa Nenek Ningsi adalah salah satu anggota KSP Balota cabang Sangala. Ya, orang tua kita ini masuk anggota pada tahun 1996. Sudah 28 tahun menjadi anggota Balota. Dan mengenai hak-hak yang akan diterima oleh orang tua kita, saat ini belum diserahkan kepada keluarga karena ada beberapa berkas yang belum diselesaikan, dan nanti yang mangka merampak metu tomatuan tadi kaburu bisa mau ahli waris malis selesaikan ke kantor tarima ilo. Mewakili segenap pengurus, pengawas, kader dan anggota Balotoraya menyampaikan rasa duka yang dalam atas kepergian orang tua kita, Nenek Indo di Kaboroi, almarhumah Elizabeth Sakarante. Kiranya segenap rumpun keluarga akan mendapat penghiburan yang sejati dari Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selamat sore untuk kita semua. Ya, yang itu tuh ungkapan hati Nudio Mai pengurus KSP Balotoraya sekaligus informasi kepada keluarga yang dilanda duka. Selanjutnya ungkapan hati dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta David Rante. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih untuk kesempatan dari pengarah acara untuk saya dapat berdiri menyampaikan ungkapan terima kasih mewakili keluarga almarhumah Elizabeth Sakarante yang biasa kita kenal atau lazim dipanggil Nenek Ningsi. Saya berdiri saat ini biasa nak tahu tang sipatu pasabaa buda patu kupo tomatuanna kupo kakanna tapi den duka tu biasa nakwa nama busa duka siama tu ulum nih. Jadi ya, atas kesepakatan saya menerima ini dan saya menyampaikan apa yang dirasakan oleh keluarga atas kehadiran kita pada sore hari ini. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, lembaga adat dan batik puang yang hadir pada saat ini. Juga yang saya hormati para tokoh agama, para pendeta, pastor dan ustadz yang berkenan hadir pada saat ini. Yang saya hormati aparat pemerintah, anggota TNI dan Polri yang juga mungkin ada di antara kita yang berkenan hadir, khususnya saya dengar tadi ada beberapa kepala lembang atau lurah. Yang saya hormati para anggota DPR
baik yang berstatus definitif maupun caleg. Mungkin ada di antara kita. Yang saya hormati juga adalah para pengurus PKK Lembang Liatung Matalo yang sekaligus memfasilitasi kegiatan ibadah penghiburan pada sore hari ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu segenap sidang penghiburan yang berkenan hadir dalam berbagai pengorbanan ada di tempat ini. Tentu sekalipun kami dalam suasana duka yang dalam atas terpanggilnya orang tua kami atau saudara dari almarhum, karena kalau saya mengingat-ingat almarhumah ini tinggal 2 saudara yang masih hidup ya. Kami tentu sangat kehilangan. Namun di balik semua peristiwa ini, iman kami sebagai orang percaya tetap berkata, segala puji dan hormat hanya kepada Tuhan atas segala yang telah dinyatakan di tengah keluarga kami, karena kami percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat itu baik adanya. Kami sangat diteguhkan dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, bagaimana kita terus menyikapi kehidupan ini, sehingga sekalipun keadaan duka seperti ini, namun kami percaya di dalamnya ada begitu banyak rencana Tuhan yang terbaik bagi keluarga kami. Nenek Ninsi ini kalau tidak salah juga anak yang lahir dari kandungannya tinggal 1, si bungsu. Beberapa anaknya sudah mendahului juga. Namun tentu kita tetap berdoa kiranya keluarga yang berduka seperti ini tetap diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan dalam menyikapi kehidupan yang Tuhan masih perkenankan. Pada kesempatan yang Tuhan karuniakan, saya berdiri mewakili segenap rumpun keluarga, menyampaikan tentu rasa terima kasih. Yang pertama, pelayanan dari pihak gereja GPDI Bukit Zaitun Taman Nalo, baik yang memimpin puji-pujian, para pemain musik, terlebih khusus kepada pelayanan firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Musa Senolinggi, SPDK, Sarjana Pendidikan Kristen, menjabat sebagai Gembala GPDI Buntu Lepong, dan dipercayakan juga sebagai Sekretaris PGPI Tanah Toraja. Pelayanan ini tentu kami sangat diberkati. Terima kasih. Tuhan kiranya terus memakai hambanya dalam pelayanan yang Tuhan
amanatkan baginya. Ungkapan terima kasih juga kami pelayanan pengurus PKK Lembang Liatung Mata Allah, yang tentu kita rasakan bagaimana peran mereka baik pada sore hari ini dan juga di barisan belakang ada Dasawisma, ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Tondokan, semua unsur tentu kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Dalam ibadah tadi kita juga mengikuti kelompok paduan suara, vokal grup dari pihak keluarga, jemaat, bahkan pihak gereja, baik gereja Toraja. Semua ini tentu kami menyampaikan rasa terima kasih atas apa yang telah dilakukan, yang terus membawa energi, kekuatan bagi kami keluarga dalam menjalani kedukaan yang sedang terjadi saat ini. Ungkapan terima kasih juga kami atas berbagai partisipasi kita yang datang pada hari ini, yang telah dinyatakan baik dalam hal materi, moral, dan tentu ada banyak pengorbanan yang lain, khususnya waktu, di mana Bapak Ibu tentu banyak kesibukan, tapi karena ada sebuah rasa cinta dan kasih sayang atas dasar hubungan sosial kita sebagai masyarakat dalam keluarga, sehingga Bapak Ibu boleh berkenan hadir di tempat ini, membagi duka dan memberikan peneguhan-peneguhan bagi kami keluarga di tempat ini. Kami juga berterima kasih, berbagai ungkapan belasungkawa, baik secara lisan, tulisan. Saya melihat ada berbagai karangan bunga, ungkapan lisan tadi khususnya dari pengurus KSP Balokta cabang Sangala, juga dari Bapak Kepala Lembang Liatung Matalo. Semua ini kami keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas apa yang sudah diungkapkan dalam belasungkawa. Dan tentu dalam rangkaian acara pada sore hari ini, kami keluarga juga menyatakan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan kami lakukan, baik dalam soal perkataan maupun dalam perbuatan. Sekali lagi, hal itu kami tidak sengaja. Kami tentu sebagai keluarga berusaha menyambut Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama dalam persekutuan hari ini. Namun kalau ada hal-hal yang terjadi di luar dari kesadaran kami dan itu kurang berkenan bagi Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon dimaafkan. Itulah dua hal yang dapat saya sampaikan mewakili keluarga. Lebih dan kurangnya
saya sebagai pribadi memohon maaf, dan doa kami keluarga, Bapak Ibu yang sudah berkenan bersama-sama hari ini dalam ibadah penghiburan. Sekali lagi kami menyampaikan kiranya Tuhan terus melimpahkan berkat-berkat-Nya di dalam kita melakoni segala aktivitas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Tadi saya juga dibisik oleh orang tua kami, Gembala Jemaat GPDI Tamuan Alo, sekaligus adalah saudara kandung dari almarhumah, menyampaikan informasi berkenan dengan ibadah pelepasan dan pemakaman, yaitu besok hari Rabu ibadah pelepasan dan pemakaman akan dilaksanakan pada jam 13.00 WITA atau jam 1 siang di tempat ini. Jadi lako kita keluarga, lako tu tomatuangki siunuk solanasang kedempi atunta memalik ki rampo ya mote tu kegiatan tu bisa ta laksanakan masiang ta si rampung pa lanteinan ta laksanakan ibadah pelepasan dan pemakaman. Saya kira tidak ada lagi yang bisa saya tambahkan, dan selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada yang meneruskan acara ini.